Ini ada 3 penanya langsung saya sapa Pak Dr. Muhammad Yasid. Ustadz Yasid, hadir Ustadz Yasid. Assalamualaikum. Yang kedua ada Pak Alexander, hadir ya Pak Alexander Zulkarnain. Lalu kemudian Bu Nirmala dan 4 orang Pak Muhammad Mujib. Pak Yasid dulu barangkali ada Pak Yasid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Memang pengawasan oleh OJK dan Kemenkop itu tujuannya bagus sekali ya. Karena tanpa pengawasan itu nanti akan menjadi liar gitu. Tapi koperasi itu dimensinya banyak banget ya. Dimensi pertama tentu saja koperasi itu adalah suatu imperatif. Mestinya itu pemerintah harus kerja keras untuk mewujudkan karena dia masuk di dalam undang-undang. Ya. Jadi memang harus secara sengaja dibangun. Kemudian ketika masyarakat itu mencoba dengan swadaya dengan segala pernik-perniknya gitu ya. Memang kadang-kadang benturan legalitas itu menjadi masalah gitu ya. Karena untuk mengikuti peraturan persis seperti yang ditetapkan oleh pemerintah itu seringkali berbiaya mahal ya, sehingga di situ kadang-kadang ya tidak terhindarkan. Hanya saja mungkin ini saran bagi OJK ya sama Kemenkop ya. Resource OJK kan sangat terbatas. Demikian juga Kemenkop. Jadi saya kira kalau yang inisiatif masyarakat itu yang melanggar-langgar dikit tuh biarin aja lah. Fokus saja kepada yang besar-besar yang berpotensi untuk melakukan pelanggaran secara masif ya. Dengan demikian cost efektif gitu. Jadi kalau masyarakat itu menginisiasi dengan segala, karena apa? Kebocoran yang diderita akibat pelanggaran koperasi itu dibandingkan dengan korporasi itu nggak ada apa-apanya. Mungkin pelanggaran satu bank itu nilainya bisa seluruh koperasi di Indonesia ini. Jadi saya kira di balik regulasi itu ada kebijakan, di balik regulasi ada wisdom. Jadi kalau menetapkan suatu aturan dan sebagainya, ya dilihat dari seluruh dimensi tadi gitu. Ya termasuk saya kira koperasi-koperasi yang berkembang di masyarakat itu nilainya juga kecil sekali, walaupun kontribusi seperti tadi disampaikan oleh Pak Bagio itu besar dalam hal partisipasi masyarakat, tetapi nilainya itu tidak besar-besar amat gitu. Makanya saya kira OJK sama itu fokusnya pada koperasi-koperasi besar atau mungkin korporasi besar lah, sehingga ke bawah itu justru harus lebih banyak pembinaan gitu, supaya apa? Tidak menjadikan trauma bagi masyarakat ya. Ketika pemerintah tidak turun tangan secara masif dalam pengembangan koperasi, minimal menghargai jerih payah masyarakat untuk melakukan suatu inisiasi pengembangan koperasi. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ridho. Baik, terima kasih Pak Yasid, beliau dari akademisi. Lalu Pak Alexander Zulkarnain, Inspektur 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan Alexander Zulkarnain, Pak. Ketua Dewan Pengawas LPDB, Pak. Status saya itu. Status yang di sini agak kurang relevan. Saya ada 2 pertanyaan langsung saja, satu kepada Pak Ahmad Subagio dan satu kepada Pak Tongam. Pak Ahmad Subagio, kapan-kapan kalau kita ketemu mungkin bisa diskusi panjang lebar mengenai kerangka atau framework pengawasan koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam. Yang akan saya tanya ini adalah ruang lingkupnya koperasi simpan pinjam. Saya tidak bertanya untuk koperasi yang lain. Pertanyaan saya ke Pak Ahmad Bagio adalah, Pak Ahmad Bagio pasti sudah meriset bagaimana OJK mengawasi lembaga keuangan, khususnya tentu yang simpan pinjam itu perbankan. Atau lembaga pembiayaan lain tidak simpan ya, bank lah yang simpan pinjam. Kemudian Pak Ahmad Subagio juga pasti sudah meriset di koperasi, beberapa ketentuan koperasi mengenai pengawasan koperasi. Nah, kalau bisa disampaikan secara singkat, mungkin kalau one by one mungkin terlalu banyak, apa sih bedanya yang dilakukan kuah peraturan ya? Kalau kuah prakteknya beda-beda lagi nanti. Ini kuah peraturan dulu saja, karena kalau prakteknya bisa aja peraturannya ada nggak dijalanin atau sebaliknya.
Itu pertanyaan untuk Pak Ahmad Subagio. Untuk Pak Tongam, saya tertarik tadi Pak Tongam bilang OJK juga melakukan pengawasan kepada koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan itu. Nah, ini apa karena kurang kupernya saya atau apa? Jadi pengen tahu tuh Pak Tongam, OJK tuh selama ini melakukan pengawasan apa sih kepada koperasi-koperasi yang simpan pinjam itu, yang jasa keuangan itu? Itu pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya Bu Nirmala. Bu Nirmala, Assalamualaikum dari Sumsel. Waalaikumsalam Pak. Ya, mangga silakan Bu. Start videonya dari hostnya nggak bisa Pak. Oh ya, oke. Ya, silakan. 1 menit Bu. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Nama saya Nirmala Jayanti, saya penyuluh koperasi PPKL dari Sumatera Selatan. Langsung saja Bapak, yang ingin saya tanyakan pertama kepada Bapak Agus Santoso. Tadi disinggung dari awal oleh Pak Ruli mengenai Penkes. Setahu saya Penkes itu kemarin sempat dinilai bisa berdasarkan Perdep nomor 6 untuk KSP dan KPPS dengan Perdep nomor 7. Yang ingin saya tanyakan itu Pak, yang sudah disinggung Pak Agus tadi akan ada penyuluhan maupun pelatihan. Kami sebagai penyuluh maupun koperasi itu sangat mengharapkan Pak, jikalau ada nanti pelatihan yang terkait dengan Penkes maupun tentang laporan keuangan, karena laporan keuangan ini Pak sangat menjadi salah satu indikator yang sangat penting Pak dalam penilaian kesehatan seperti itu, terutama mengenai koperasi syariah, karena memang pengetahuan untuk informasi-informasi yang berkaitan dengan pola syariah ini masih sangat minim. Kemudian untuk Bapak Ahmad Subagio, Pak, tadi saya tergelitik sedikit mengenai pernyataan yang Bapak paparkan tadi mengenai penyadaran untuk mematuhi aturan. Mungkin ini kata-kata yang sangat sederhana, tapi sangat mempunyai makna yang sangat dalam, Pak. Yang ingin saya tanyakan, karena kan tipikal masyarakat kita ini kan berbagai macam gitu. Ada yang patuh, ada yang tidak gitu. Trik dan tips apa sih, Pak, agar mudah menerapkan penyadaran mematuhi aturan, karena memang ini kan sebagai salah satu tonggak juga untuk kita dapat menghindari itu investasi berkedok ilegal tadi. Saya rasa hanya itu saja yang saya sampaikan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi penanya Pak Muhammad Mujib. Silakan hadir ya. Pak Muhammad Mujib. Baik. Saya persilakan dulu kepada Pak Tongan. Tadi kelihatannya banyak sekali Pak yang disampaikan ke Pak Tongam Tobing. Silakan Pak Tongam. Ya, terima kasih Pak Rida. Saya terima kasih Pak Yasid dan Pak Alexander tadi atas pertanyaannya. Yang Pak Yasid tadi memang benar bahwa kita melihat dimensi yang sangat banyak di koperasi dan keuangan. Resources terbatas. Saya ingin bicara mengenai jasa keuangan, terutama perbankan tadi. Bahwa memang di perbankan itu pengawasan sekarang ini adalah dengan risk based supervision, jadi RBS, bukan pada compliance lagi. Jadi titik-titik di mana risiko-risiko yang sangat besar itu memang itu diperiksa. Dan di dalam undang-undang perbankan mungkin berbeda dengan koperasi. Di undang-undang perbankan itu harus diperiksa sekali 1 tahun. Jadi harus rutin sehingga dia menjadi lembaga yang memang diawasi secara rutin. Nah, kegiatan-kegiatan ini memang bisa mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perbankan. Jadi memang sangat berbeda dengan koperasi, walaupun mungkin skop kecilnya koperasi itu adalah seperti operasional perbankan. Perbankan ini adalah industri yang sangat kompleksitasnya dan pengaturannya sangat rigid. Jadi regulasinya prudensialnya itu yang sangat diutamakan di sana. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan perbankan ini memang tidak bisa dibandingkan dengan kegiatan koperasi karena memang sangat modern sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perbankan. Kita bisa mendeteksi ada laporan harian. Jadi tidak mungkin ada di koperasi seperti itu. Laporan di perbankan itu hampir tidak ada. Tapi di koperasi mungkin leknya ada karena tidak menggunakan sistem informasi yang ada saat ini kan gitu. Menurut saya sih mungkin itu yang perlu dikembangkan. Kalau perbankan itu sudah settle sehingga pengawasannya baik offsite maupun onsite itu ya sangat mudah sebenarnya. Walaupun di setiap lembaga yang diawasi ada saja orang-orang yang melakukan fraud. Jadi tidak bersih semuanya. Contohnya kita cek hari ini, kita periksa hari ini, besoknya mungkin orang melakukan fraud. Tetapi di sana juga ada direktur kepatuhan. Ini juga nggak ada di koperasi.
Di koperasi itu mungkin tidak ada yang suatu lembaga atau orang yang selalu melihat ketentuan koperasi ini loh jangan dilanggar, ini loh jangan dilanggar. Ini juga mungkin menjadi menjadi pembelajaran supaya koperasi itu tidak melanggar ketentuan. Jadi memang sangat kompleks kegiatan ini, tapi di perbankan itu diatur secara rigid di dalam peraturan. Yang mungkin di KSP bisa kita terapkan juga seperti itu. Contohnya, saya melihat sebenarnya ada beberapa tadi dikatakan Pak Subagio juga, kita ingin membangun kelembagaan yang kuat sebenarnya di koperasi ini. Asumsinya kita lihat kepengurusan koperasi itu menjadi kunci utama dalam keberhasilan koperasi. Kepengurusan koperasi ini orang-orang yang berhasil melakukan kegiatan koperasi itu adalah orang-orang pengurus yang memang benar-benar berkualitas. Oleh karena itu, kami diskusi sama Kemenkop, kita lihat dulu pengurus inilah intinya sebenarnya. Kita ingin melihat pengurus ini punya paling tidak tiga hal. Yang pertama, kompetensi. Dia harus mengetahui bagaimana ketentuan, bagaimana operasional koperasi, bagaimana teknologi yang berkembang. Yang kedua, dia harus punya integritas. Ini yang utama. Integritas ini yang paling utama. Jangan tujuan koperasi adalah untuk kepentingan anggota, tetapi menjadi kepentingan pengurus. Integritas. Yang ketiga, jangan memilih pengurus yang punya masalah keuangan. Dia punya kredit macet di mana-mana, dia punya utang di mana-mana. Ini menjadi masalah. Nah, oleh karena itu, kami sudah diskusi sama teman-teman Kemenkop juga, bagaimana kita mulai dulu koperasi ini dengan melakukan fit and proper test kepada para pengurus itu. Sederhana saja. Kita lihat kompetensinya ada enggak, kita lihat integritasnya bagus enggak, kita lihat dia punya utang banyak enggak. Kalau itu tidak ada, percayalah Bapak Ibu, kita sulit membangun koperasi yang kredibel ya, kredibel. Terutama integritas dan bagaimana kompetensi kita ini. Kita lihat kondisi ini memang perlu kita respon. Kita awali dari hal kecil dulu, hal kecil. Baru nanti kita masuk ke teknologi, masuk ke laporan, masuk ke sanksi. Kalau kepengurusan ini sudah kita benahi dengan baik, menurut saya sih ada satu langkah maju, lompatan besar yang membuat memang fraud itu bisa kita hindarkan dari koperasi. Kemudian dari Pak Alexander tadi, OJK itu tidak mengawasi koperasi. Tidak ada pengawasan OJK terhadap koperasi. OJK mengawasi sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan itu bisa bentuk hukumnya koperasi, bisa PT. Contohnya LKMS, LKM itu bisa bentuk koperasi LKMS A gitu. Yang kita awasi adalah kegiatan LKMS-nya, bukan badan hukum koperasinya. Jadi OJK tidak mengawasi koperasi, OJK mengawasi sektor jasa keuangan. Karena sektor jasa keuangan itu ada badan hukumnya koperasi. Mungkin gitu Pak Rida. Terima kasih Pak Rida. Baik, terima kasih Pak Tongam. Berikutnya Pak Bagio. Silakan Pak Bagio. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Alexander. Salam hormat saya. Terima kasih Pak. Memang diskusi ini kayaknya bisa menarik dan bisa panjang Pak. Tapi ada 3 poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan apa sih bedanya pengawasan OJK dengan pengawasan di Kemenkop. Sebetulnya di ulasan sebelumnya saya kira sudah bisa ditangkap, tapi dalam konteks ini saya ingin coba paparkan sedikit aja secara singkat. Ada 3 poin yang sangat membedakan. Kita bicara dalam 3 konteks. Pertama terkait dengan regulasinya, kemudian terkait dengan kelembagaannya, dan yang ketiga adalah infrastrukturnya, infrastruktur kelembagaan. Jadi kalau bicara tentang pengawasan dan sistem pengawasan, kita nggak bisa lepaskan dari ketiga poin itu. Nah, tapi kalau terkait dengan bagaimana prakteknya, sebetulnya kita ada 3 prinsip dalam pengawasan. Yang pertama adalah terkait dengan kesadaran dan pengetahuan dari yang mau diawasi atau objek itu ada sufficient atau tidak. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tekniknya dan instrumennya. Dan kemudian yang ketiga adalah sistem timbal balik atau feedback-nya dari proses pengawasan itu. Ini sangat berbeda sekali. Kalau yang pertama, yang terkait dengan yang paling menonjol adalah yang terkait dengan prinsip. Jadi kalau di dalam OJK itu kan mengenal namanya GRC, yaitu Governance, Risk, and Compliance. Jadi kalau mau bicara tentang pengawasan itu, pertama dari sisi compliance, dari sisi internal, terhadap kepatuhan yang ada, dari aturan-aturan yang ada. Kemudian pemahaman tentang risiko itu sudah 7 tahun yang lalu, kita sementara di koperasi juga baru mulai ada kesadaran tentang itu. Ya, kemudian dari sisi governance dan tata kelola. Nah, bicara tentang tata kelola ini juga kita jauh tertinggal. Apalagi kalau kemudian mau jadikan sebagai objek atau variabel atau komponen dalam proses pengawasan. Kita belum ada sama sekali di koperasi, sehingga kita akan menjadi jauh dari apa yang kita harapkan untuk membangun sebuah tata kelola, kalau kemudian secara prinsip-prinsip kita nggak memahami tentang itu. Kemudian terkait dengan instrumen.
ya instrumen atau alat pengawasannya. Nah, ini juga masih sangat jauh dari apa yang sebetulnya diharapkan. Sebetulnya ke depan kita sudah tidak bisa lagi kemudian menggunakan alat-alat tradisional. Kita harus berbasis pada database center dan kemudian sistem assessment-nya selain melakukan self assessment juga harus melakukan by system. Nah, ini juga lagi-lagi teknologi. Ya, saya kira ini bisa panjang lebar untuk bisa membangun sistem pengawasan yang efektif, efisien, butuh. Jadi, coba Betul. Oke lah. Anyway, saya kira lain waktu kita diskusikan itu. Ya, terima kasih Mas Bagio. Oke, terus pertanyaan yang kedua, ada dari ibu-ibu tadi Pak terkait dengan penyadaran, kalau nggak salah ya. Bu Nirmala. Ya, benar. Efektivitas pengawasan yang diawali dengan proses penyadaran sebetulnya sangat terkait dengan prinsip koperasi itu sendiri, yaitu terkait dengan pendidikan. Nah, edukasi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Agus juga oleh Pak Longgam juga bahwa literasi itu menjadi sangat penting sekali. Bagaimana itu bisa dilakukan? Ya pastinya melalui kegiatan sosialisasi. Cuma memang kemungkinan saat ini akan sulit dilakukan karena anggaran juga semakin mengecil. Bagaimana nanti petugas pengawas untuk bisa mendekati koperasi juga menjadi sangat terbatas. Maka yang sangat sebetulnya diharapkan adalah melalui mekanisme kemandirian. Jadi koperasi lewat mekanisme pengawasan yang baik sebetulnya nanti dengan sendirinya akan melakukan proses penyadaran itu. Nah, ini yang kita sebut dengan sebuah ekosistem pengawasan. Nah, ini juga panjang lebar bicara bagaimana membangun ekosistem pengawasan yang kondusif. Yang orang itu dengan sadar melakukan pengawasan secara mandiri untuk dirinya sendiri, untuk kebaikan dirinya sendiri. Baru kemudian ada pengawasan berjenjang. Ada yang kemudian dilakukan oleh asosiasi, oleh profesi, dan baru kemudian institusi, kelembagaan. Jadi Kementerian Koperasi itu jangan dijadikan di depan, harus di belakang sebagai regulator. Ini saat ini itu yang namanya pejabat pengawas datang sendiri, menilai sendiri, aduh kasihan. Ya baik, terima kasih. Ini para narasumber, saya yakin para penanya juga tuh sudah pada tangan lagi, nggak puas dan sebagainya. Dan banyak sekali chat, hampir lebih dari 99 masuk kepada kami dan tidak mungkin kami sebutkan semuanya. Jadi apa yang disampaikan Pak Bagus, Pak Ruli, Pak Agus, Pak Bagio, dan Pak Tongan tadi, insya Allah akan menjadi hasanah buat kita semua, kehati-hatian buat kita semua. Tapi ada yang terakhir ini barangkali buat Kang Maman, bisakah pertanyaannya tadi dari semua yang disampaikan oleh para narasumber dan keinginan dari gerakan koperasi disambungkan dengan teknologi, misalnya dari sisi pengawasannya, dashboard dan sebagainya. Mungkin pengalamannya Kang Maman barangkali. Ya, terima kasih. Sebetulnya tadi sudah saya sampaikan kondisi infrastruktur sekarang itu sudah tidak ada alasan sebetulnya untuk koperasi-koperasi itu tidak menyampaikan tadi pelaporan secara online, ya seperti yang tadi disampaikan dari Pak OJK bahwa koperasi juga punya kapabilitas itu, Pak. Tinggal sekarang nggak seperti dulu lah. Maksudnya, Kang Maman, ini pertanyaan memfasilitasi antara pemerintah dengan gerakan. Jadi di pemerintah bisa langsung melihat. Beberapa report center sudah pernah kita bangun, Pak. BPR seluruh di Jawa Tengah itu udah pusat pelaporannya ada di ruang bisa diakses oleh gubernur 24 jam. Itu kita yang bangun gitu. Nah, kemudian juga di Bali, kemudian juga terakhir kemarin baru di setup di KNEKS ya. Gitu. Oh iya. Jadi itu bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang mahal sekarang ini. Gitu. Ya, terima kasih. Intinya mudah-mudah saja Kang Maman ya untuk menyiapkan dan mudah dan murah ya. Kalau dulu saya ingat waktu zaman dulu membangun laporan harian bank umum di beberapa bank umum, itu kan investasi, kemudian infrastruktur komunikasinya sangat mahal. Kira-kira mungkin 10 atau 4 tahun yang lalu. Kalau sekarang koperasi kecil pun cukup dengan berbekal modem sudah bisa kirim laporan. Alhamdulillah. Ya, baik. Cukup, Kang Maman? Terima kasih.
para narasumber yang berbahagia, baik sahabat-sahabat forum, dari pemaparan 4 narasumber yang luar biasa tadi, bisa membuat kita semua, bisa membuka wacana kita semua, sehingga kita kemudian harus berdiskusi terus, bertukar pikiran, diskusi tentang ilmu, dan dari diskusi para peserta kita coba list juga dengan banyak chat yang masuk. Intinya ada beberapa catatan-catatan yang bisa saya sampaikan dari teman-teman gerakan. Jangan khawatir melakukan aktivitas digitalisasi asal tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ada di perkoperasian dan dapat menjelaskan tentang manajemen risikonya sehingga bisa menjaga keamanan dana para anggotanya. Sahabat forum sekalian, sebelum menutup acara ini, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi karena sudah terdengar azan di daerah lain dan kemudian di Jakarta, Bogor juga sudah terdengar azan. Pertama ingin saya sampaikan, kami informasikan saat ini forum kita ini tayang secara live streaming di YouTube dengan channel Pinbook Media. Silakan bagi sahabat-sahabat yang ingin menonton ulang ataupun belum berkesempatan masuk pada Zoom kali ini, bisa menyaksikan di YouTube streaming dengan channel Pinbook Media. Seusai forum ini, panitia akan meminta feedback dari teman-teman. Mohon kesediaan sahabat forum untuk dapat mengisi forum kuesioner tersebut. Silakan untuk panitia mengirimkan link kuesionernya ke lembar chat sekarang dan sekarang juga. Jangan lupa sekarang juga bisa dikirimkan. Dan nanti pun link kuesioner akan kami kirimkan ke grup WhatsApp di forum. Dan terima kasih. Teman-teman, jadilah bagian dari peserta forum yang prioritas kami dengan terbangun dalam WA Group SMBF Pinbook atau follow Instagram Pinbook Indonesia atau subscribe channel YouTube kami Pinbook Media. SMBF akan hadir kembali pada Sabtu tanggal 27 Juni 2020 dengan tema dan topik menarik lainnya. Kita doakan bersama agar SMBF terus hadir berkarya dan inkubasi bisnis dari keuangan mikrosyariah. Salam Pinbook berbakti. Terima kasih untuk narasumber, terima kasih untuk sahabat forum semuanya, terima kasih kepada semuanya yang telah membantu acara ini sehingga bisa sukses. Dan mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak bisa dibacakan semuanya karena lebih dari 99 pertanyaan masuk ke ruang publik kami. Dan pada hari ini selanjutnya sahabat forum dipersilakan untuk beramah tamah, bersilaturahmi kalau masih ada yang waktunya beberapa saat setelah acara ini kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya, partisipasinya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.